Hai semuanya, balik lagi bareng saya Ari. Nah, di video kali ini kita akan bercerita tentang pengalaman kita impor pertama kali dari China. Nah, pasti banyak teman-teman juga nih yang nanya nih, impor itu harus gede nggak? Harus kapasitas besar nggak? Atau bisa kecil-kecil dulu? Kita ngerintis gitu sambil ngerintis, sambil jual di Indonesia, sambil naikin kapasitas untuk kedepannya. Jawabannya dua-duanya bisa, ada plus minusnya. Kalau kita order dalam jumlah kecil, otomatis harga yang ditawarkan dari seller itu biasanya agak lebih tinggi, dan juga pengirimannya kita harus aturkan sedemikian rupa agar bisa sampai di Indonesia. Sedangkan kalau impor dalam kuantiti besar, ya modal kita juga harus besar, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita di komunitas, biasanya kita impornya bareng-bareng, teman-teman. Jadi, satu kontainer itu bisa diisi beberapa barang. Punya saya, punya si A, si B, si C, sampai satu kontainer 20 feet. Nah, itu sangat menghemat karena kita bisa atur shipment sendiri, urus perizinan sendiri, dan lain sebagainya. Nah, tanpa lama-lama saya mulai ceritanya ya, teman-teman. Awalnya sih dari SMA. SMA itu saya seneng banget jualan. Selain emang biar bisa dapat duit sendiri, ternyata jualan itu lumayan mengasyikkan. Sebagai ya killing time lah buat saya. Nah, kegiatan ini terus berlanjut, teman-teman. Di SMA saya biasa jualan tas, sepatu buat teman-teman saya. Nah, di kuliah pun juga seperti itu. Nah, di waktu kuliah saya juga jualan tas, sepatu, kemudian pulsa, paket tembak mungkin, dan lain sebagainya. Nah, di setiap saya jualan, saya kan ambilnya dari supplier, dari Jakarta lah kita ambilnya. Nah, itu tiap kita ngambil itu pasti tagnya itu made in China, made in China, made in China itu. Nah, dulu belum ada tuh, belum belum booming lah, belum booming soal local pride atau buatan Indonesia itu bisa bersaing kualitas dan harganya. Dulu belum. Nah, makanya saya langsung kepikiran kalau saya bisa dapat barang itu lebih awal di first hand gitulah, bisa impor sendiri, pasti ini bakal marginnya itu akan lebih tinggi lagi. Keuntungan saya, potensial keuntungan saya bakal lebih tinggi lagi. Nah, setelah itu saya langsung cari pelatihan-pelatihan tentang ekspor impor. Kebetulan pada waktu itu ya mahal banget lah buat saya pribadi karena memang duitnya nggak ada, pada waktu itu duitnya nggak ada. Kemudian saya cari-cari, akhirnya saya nemu nih pelatihan yang cocok banget buat saya dan kebetulan lokasinya di Jogja. Setelah itu mungkin karena nggak ada uang, saya mikirnya itu buat gadai sepeda motor. Ya bener, kalian nggak salah dengar. Saya pernah kepikiran buat gadai motor untuk ikut pelatihan. Ya memang agak sedih sih, tapi itu proses proses hidup lah yang harus kita lalui. Waktu nih terus berjalan kan, terus berjalan, pendaftaran makin mepet. Nah, saya harus buru-buru gade sepeda motor supaya biar bisa ikut pelatihan tersebut. Nah, untungnya nih teman-teman, ada dosen yang waktu itu cerita tuh pada saat sela-sela mata kuliah, beliau cerita kalau beliau punya bisnis agent, sebagai agent untuk kirim barang dari China ke Indonesia. Wah, itu saya jadi sangat tertarik ke dosen tersebut karena penjelasannya dikaitkan dengan keadaan kita sehari-hari. Nah, dari cerita tersebut saya ngeberaniin diri buat eh, tanya ke dosen tersebut. Saya tanya ke beliau, saya datengin kantornya, saya tanya, Pak, kalau saya pengen impor itu seperti apa? Saya sebelumnya dagang seperti ini dan pengennya sih seperti ini. Kita bisa dapat barang itu lebih awal.
agar kita distribusinya juga lebih enak. Saya juga cerita kalau saya mau gade motor buat ikut pelatihan. Nah, dosen itu langsung gebrak meja sih. Kamu kok nggak bilang ke saya? Ya udah, besok saya ajarin. Nah, dosen tersebut langsung bilang seperti itu, teman-teman. Jadi saya langsung kaget dan bersyukur juga sih bisa ketemu sama dosen yang sebaik itu, sepengertian itu. Nah, besoknya saya langsung nemuin dosen tersebut karena kita udah janjian. Udah janjian, beliau juga lagi kosong dan baik banget orangnya, teman-teman. Jadi saya diajarin banyak hal, benang merahnya seperti apa, kemudian awalnya gimana, cara cari barang seperti apa, kemudian eh, komunikasinya gimana dengan supplier ini biar bisa dapat diskon, kemudian metode pembayarannya seperti apa, kemudian dia ajarin juga, bahkan beliau itu kasih forwarder kepercayaan beliau, dikenalin juga ke saya. Itu sangat sangat bersyukur ya pada waktu itu, tiba-tiba langsung dibukain jalan. Nah, setelah diajarin, dosen tersebut langsung bilang sih ke saya, kapan nih mau eksekusinya? Waduh, saya langsung waktu itu mikir nih, apa iya bisa dengan modal sedikit gitu kan. Beliau juga bilang, nggak apa-apa, nggak usah besar-besar dulu, coba-coba dulu via udara. Nah, setelah dapat ilmu dari dosen tersebut, saya langsung baliklah ke kos itu. Saya langsung ngumpulin tuh duit-duit dari jajan. Nah, akhirnya kekumpullah kurang lebih 3,5 sampai 4 juta pada waktu itu. Nah, saya awal impor itu adalah vaporizer atau rokok elektrik, di mana di China itu harganya masih 800 ribuan. Di Indonesia udah 1,6, 1,7 di Jakarta. Di Jogja itu bisa 1,7, 1,8. Nah, setelah saya lihat marginnya lumayan, dari situ saya langsung tancap gas lah. Saya langsung aksi, saya langsung praktek ilmu-ilmu dari dosen saya hubungin suppliernya, saya nego harganya, saya lihat barang-barangnya dari foto-foto, kemudian langsung saya order. Nah, pada waktu itu saya juga nanya sih ke supplier itu, kira-kira barang apa lagi yang booming tuh. Dia sebutin beberapa aksesoris lah, aksesoris vaporizer, dan juga saya order dari sisa beli vape tersebut. Merek vape-nya kalau saya nggak salah itu DNA Finder 75. Saya order cuma 3-4 biji lah, 3-4 biji ya benar, 4 biji lah kurang lebih. Nah, setelah order nih saya juga cemas nih, barangnya kira-kira gimana nih, sampai enggak ke Indonesia atau lolos enggak dari bea cukai gitu kan. Nah, akhirnya setelah nunggu seminggu 10 hari, barangnya sampai juga nih di Indonesia. Saya langsung, waduh, ini impor pertama saya nih, meskipun kita nggak urus langsung ya, nggak urus sendiri gitu, custom clearance-nya nggak urus sendiri, dokumennya juga nggak urus sendiri, tapi ini merupakan impor pertama saya. Saya langsung, wah, excited banget pada waktu itu. Langsung dibukalah paketnya, dan benar apa yang dia cantumkan di deskripsi produk itu sesuai dengan barang yang datang. Nah, ini kita belajar juga nih dari mereka. Mereka pelayanannya baik, kemudian harga yang ditawarkan oke, kemudian juga barang yang datang tidak mengecewakan customer. Meskipun saya ordernya sedikit ya pada waktu itu. Nah, singkat cerita tuh langsung produk datang, saya langsung foto, foto produk seadanya ya teman-teman, jangan dibayangin di studio atau di tempat apa gitu, tapi seadanya aja di kamar kos itu. Saya foto, saya posting ke forum jual beli vaporizer, pada waktu itu masih di Facebook sama di
Ya di Facebook aja sih kayaknya sih. Saya posting di Facebook, sore saya posting, kurang lebih jam tujuan lah, jam 7 jam 8 itu sold out teman-teman. Bener banget, sold out empat-empatnya. Langsung habis, padahal itu harganya 1,8 juta pada waktu itu. Saya mikir, waduh, ini ternyata pasarnya juga besar nih. Harusnya sih serius saya di sini, jangan coba-coba doang, tapi eh, terus dinaikin lah untuk kuantitinya. Nah, mungkin nanti saya juga bakal tampilin ya teman di sini foto-foto produk kita yang pernah kita impor, atau yang tim kita atau anggota komunitas kita impor juga, saya bakal cantumin di layar sini. Nah, setelah itu saya mulai ketagihan tuh, saya mulai impor barang A. Setelah vaporizer, saya juga eh, impor tuh macam-macam vaporizer. Kemudian waktu itu drone udah mulai booming. Saya impor mainan drone-nya. Jadi yang murah-murah itu, yang 300.000, yang 400.000, di China cuma 100 ribuan gitu kan. Saya impor barang tersebut. Dan itu juga laris manis teman-teman. Jadi luar biasa. Nah, lama-lama saya impor, tiba-tiba ada temen nih yang ngajakin, yang apa sih istilahnya, yang dia juga mau mau ikut gabung buat impor juga. Nah, kebetulan dia juga ada toko sepatu lah, toko sepatu di Jogja, juga dia mau ikut gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Ternyata dari teman ke teman ke teman lagi, kita kumpul banyak tuh akhirnya tuh. Kurang lebih 20-an lah, 20-30 anggota untuk awalnya. Nah, kemudian kita ngumpul dan kita ngomong-ngomong, kenapa nggak kita bikin komunitas aja? Akhirnya pada waktu itu kita sepakat bahwa dinamakan komunitas kontaineran.id. Kenapa kontaineran.id? Karena kontainer itu peti kemas, artinya peti kemas. Sedang bisa kecil ya, bisa peti kemas yang kecil, bisa peti kemas yang besar, 20 feet, 40 feet, 40 feet high cube, itu bisa. Nah, sedangkan an sendiri, imbuhan an sendiri itu berarti jamak teman-teman. Jadi kami harapkan anggota kami itu nanti bisa impor dan ekspor dalam dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak teman-teman. Jadi itu harapannya. Nah, komunitas ini juga berdiri di Jogja Maret 2017. Jadi itulah sedikit cerita tentang perjalanan impor pertama saya, dan juga sedikit info mengenai nama dan tahun berdirinya komunitas ini. Nah, untuk video kali ini cukup segini dulu ya teman-teman. Kita ketemu di video berikutnya. Kalau teman-teman ada saran atau ada ide konten, ada kritik, mungkin bisa langsung komen seperti biasa ya. Komen seperti biasa, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, kemudian follow akun Instagram kami di @kontaineran.id dan juga TikTok di kontaineran.id, agar kita bisa terus semangat untuk buat konten-konten positif berikutnya teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Kalau suka dengan video ini silahkan like, kalau nggak suka dislike. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.